langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam menghadapi COVID-19 ya. Bisa dilihat bahwa yang pertama adalah kami di internalnya BUMN, bagaimana kami melakukan sebuah langkah-langkah yang berhubungan dengan servis kepada publik. Kita tahu PLN itu telekomunikasi, telkom dan sebagainya, itu kita konsisten untuk tetap mengedepankan pelayanan sehingga servis yang memang dinikmati oleh masyarakat itu akan tetap kami lakukan dan komit untuk dilakukan. Di samping itu yang berhubungan dengan transportasi publik seperti layanan transportasi publik seperti kereta api, KRL dan sebagainya, Garuda, Citylink, kemudian juga Pelni itu juga kita lakukan langkah-langkah preventif bagaimana social distancing itu dilakukan di setiap penumpang. Kemudian juga di internalnya para pelayan-pelayan terdepan ini juga kita lakukan langkah-langkah untuk tetap menjaga supaya mereka bisa sehat dan juga bisa melakukan pelayanan terhadap publik. Sehingga kami dari BUMN tetap komitmen, Pak Erick Thohir tetap mengatakan bahwa kita harus komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai SOP supaya publik walaupun terjadi serbuan COVID-19, kita dari BUMN tetap bisa melaksanakan dan melakukan pelayanan publik. Di samping itu, kami juga melakukan hal-hal yang memang dimintakan oleh Pak Presiden. Seperti yang terbaru adalah bagaimana Pak Presiden, Pak Jokowi sudah meminta kita menyiapkan satu tempat rumah sakit yang bisa menampung banyak tempat tidur atau kamar. Kamar ini dan tempat tidur ini bisa menampung pasien. Makanya kami kemarin diminta oleh Pak Jokowi untuk mengerjakan dengan sangat cepat rumah sakit Wisma Atlet diubah menjadi rumah sakit, dan itu kami kerjakan selama 4 hari. 4 hari kita kerjakan, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan fisik, bagaimana mengubah sebuah wisma atau juga seperti bangunan yang tadinya untuk sekedar untuk tempat tinggal para atlet itu diubah menjadi rumah sakit. Dibuat ruang ICU, dibuat ruang untuk darurat dan sebagainya. Bagaimana berapa lantai kami jadikan sebagai tempat untuk total punya tekanan negatif sehingga virus-virus tidak bisa masuk ke dalam, itu kami siapkan dalam 4 hari. Jadi semua BUMN karya ini semua bersatu untuk mengerjakannya sehingga rumah sakit tersebut bisa selesai dalam 4 hari. Demikian juga dengan alat kesehatannya. Kami siapkan semua mulai dari alat labnya, tes labnya, PCR dan sebagainya, tes paru-paru, tes darah, semua dilengkapi dengan baik, sampai dengan tempat ICU-nya, oksigennya dan sebagainya, benar-benar layak sebagai semua rumah sakit. Ini kami kerjakan selama 4 hari, dan kemarin sudah pada puncaknya Pak Jokowi pada hari Senin kemarin sudah meresmikan dan melihat rumah sakit itu tersebut, sehingga bisa melayani sampai 1.500 pasien untuk tahap pertama. Untuk tahap berikutnya, kami akan lakukan juga penambahan di tower berikutnya lagi. Di tower tersebut ini ada penambahan, nanti totalnya mudah-mudahan ada 3.000 kamar yang kita siapkan untuk para pasien corona. Sehingga bisa menampung langkah-langkah atau juga pasien-pasien yang memang dikhususkan untuk masuk ke rumah sakit. Tapi perlu kami tegaskan juga, Wisma Atlet ini akan dibagi beberapa zona. Zona hijau adalah zona yang memang boleh dimasuki publik. Ini adalah zona yang memang seperti wartawan dan sebagainya ini boleh masuk. Kemudian zona kuning. Di sini di zona kuning berapa tower kami siapkan untuk tenaga medis. Supaya tenaga medis punya tempat tinggal di sana dan juga tenaga supporting non medik. Karena kita harus tahu bahwa yang namanya rumah sakit harus ada amenity-nya juga. Artinya ada pelayanan untuk pergantian kasur, pergantian selimut dan sebagainya, dan hal-hal kecil lainnya, dan ini ditangani oleh BUMN kita yang namanya Hotel Indonesia atau HIN. Ini yang menangani mereka semua nih. Itu di zona kuning. Kemudian di zona merah ini memang khusus pasien. Ini yang boleh masuk hanya yang pakai APD. Jadi APD juga disiapkan, kita sudah siapkan APD, dan
Mudah-mudahan ini bisa menampung banyak pasien.